Garis yang hilang. Telepon dari Tuan Syam. Baru saja Jerry selesai mengungkapkan perasaan dan isi hatinya kepada Clara sambil disaksikan oleh sahabat-sahabat yang berada di tingkat paling atas hotel teratai tersebut. Tiba-tiba saja ponsel milik Jerry berdering menandakan seseorang sedang meneleponnya. Walau sedikit merasa kesal karena suara deringan telepon itu merusak suasana romantis yang dia bangun dengan susah payah. Namun Jerry tetap juga mengeluarkan ponselnya dan riak wajah serius langsung terbersit di wajah itu begitu dia mengetahui siapa orang yang sedang menelepon dirinya. "Halo Tuan Syam. Ada apa Anda meneleponku malam ini?" tanya Jerry kepada si penelepon yang ternyata adalah Tuan Syam itu. "Maaf Tuan Muda jika panggilan teleponku ini mengganggu acara Anda. Tapi ini karena ada hal penting yang harus saya sampaikan," kata Tuan Syam di seberang sana. "Aku mendengarkan. Silahkan Anda sampaikan hal penting apa itu," kata Jerry. "Begini Tuan Muda. Anak buahku mengatakan bahwa ada sepasang warga asing yang menyatroni Villa Patrick. Setelah aku menyelidiki, ternyata orang ini berasal dari Villa Ramendra di Megatown," kata Tuan Syam. Mendengar ini, Jerry langsung melonggarkan dasinya dan berjalan menuju ke pinggir dekat pagar tingkat atas ruangan tanpa atap itu. Dia hanya memandang jauh ke depan sambil memikirkan apa lagi masalah yang akan ditimbulkan oleh keluarga Ramendra ini. "Tuan Syam, bukankah Ramendra ini telah mati? Apakah ini perbuatan mantan istri Robin?" tanya Jerry dengan kening berkerut tajam. Besar kemungkinan bahwa ini adalah pekerjaan dari mantan istri Robin. Alasannya sangat sederhana, yaitu dendam. Karena Robin telah meninggalkan keluarga itu di saat mereka sedang terpuruk. Tapi ada hal yang tidak Anda ketahui dan hal ini juga memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, kata Tuan Syam. "Lanjutkan Tuan Syam," pinta Jerry. "Tuan Muda, Ramendra ini sebenarnya memiliki seorang anak lelaki. Saat ini anak Ramendra ini tinggal di Hong Kong sebagai mafia yang bergerak di bidang pemerdagangan gadis-gadis, memproduksi obat-obat terlarang, menjalankan bisnis perjudian secara ilegal dan yang terakhir, bisnis barunya adalah memproduksi film biru dan mengedarkannya melalui website dan sebagian secara online di black market," kata Tuan Syam. Lalu dia menambahkan, "Anak buahku mengatakan bahwa sepasang muda-mudi warga negara asing ini sepertinya berasal dari Hong Kong dan setelah diselidiki, mereka ini baru tiba di negara ini sekitar 3 hari yang lalu. Aku menilai bahwa mereka menyatroni Villa Patrick ini karena ingin menargetkan Robin. Itu adalah kemungkinan yang terbesar," kata Tuan Syam lagi. Itu berarti masalah baru akan segera timbul dan akan menggoncang Metro City," kata Jerry mengungkapkan perkiraannya terhadap masalah apa yang bakalan terjadi. "Benar Tuan Muda," kata Tuan Syam membenarkan prediksi dari Jerry. "Namun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ini adalah, setelah Robin berhasil mereka bereskan, maka target selanjutnya adalah Daniel dan Ryan," kata Tuan Syam. Berdebar jantung Jerry mendengar perkataan dari Tuan Syam ini. Dia jelas bisa menangkap arah dari perkataan yang baru saja diucapkan oleh lelaki setengah baya melalui telepon itu.
Jika tujuan mereka adalah balas dendam, maka setelah Robin, mereka pasti akan memburu Daniel dan Ryan. Ini karena kedua anak muda itu terlibat sangat dalam bagi kehancuran Ramendra. Mereka tidak mengetahui bahwa Anda masih hidup. Jadi, sasaran mereka adalah Daniel, Ryan serta Future of Company. Kata Tuan Syam lagi. Apa bedanya mereka mengira aku masih hidup atau telah mati? Jika mereka mengusik orang-orang yang dekat denganku, maka itu jelas telah menantangku untuk bertarung dengan mereka. Jika itu yang mereka inginkan, aku akan menjadikan negara ini terasa sangat sempit bagi mereka, bahkan Hong Kong pun akan aku buat menjadi neraka bagi kedua orang ini. Sampai menarik nafas pun mereka tidak akan memiliki waktu, kata Jerry dengan tangan terkepal menahan emosi. Lalu menurut Anda, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami bertindak segera dengan menyingkirkan pasangan dari Hong Kong ini? Tanya Tuan Syam. Jangan. Mereka adalah orang-orang bayaran. Percuma saja membunuh kedua orang itu jika biang keladinya tidak bisa kita atasi. Katakan padaku siapa nama anak Ramendra yang berada di Hong Kong itu? Tanya Jerry. Nama anak lelaki Ramendra ini bernama Fardi. Kata Tuan Syam menjawab pertanyaan dari Jerry. Fardi. Baiklah. Kalau begitu tugaskan anak-anak untuk menyelidiki bandara dan juga menyelidiki Villa Ramendra di Megatown. Gunakan kantor besar proyek kita di Megatown sebagai base camp untuk mengatur pergerakan. Kata Jerry memberikan perintah. Segera akan saya laksanakan. Kata Tuan Syam. Oh ya Tuan Muda. Berita dari kakek Anda bahwa dia telah merobek surat pengembalian saham dari Anda dan mengancam akan bunuh diri jika Anda tetap bersikeras untuk mengembalikan perusahaan William Group kepada Jackson dan Kenny. Sekarang terserah Anda apakah akan mengembalikan perusahaan itu dan Anda kehilangan kakek Anda, atau tetap bertahan sebagai pemilik tunggal dan membantu agar perusahaan tidak hancur karena terus terang saja bahwa musuh kita seperti jamur di musim hujan. Patah satu tumbuh lagi yang lainnya. Kata Tuan Syam. Aku tidak benar-benar ingin mengembalikan perusahaan itu. Semua yang aku lakukan adalah karena kakek terlalu memaksaku untuk menikahi Lorna putri keluarga Walker. Sesekali orang tua itu harus dikerasi supaya dia tahu bahwa masa depanku adalah milikku dan masa depan perusahaan adalah tanggung jawab bersama. Kata Jerry. Syukurlah jika Anda masih tetap menjadi bos besar dalam perusahaan. Ini karena tidak ada yang sanggup mengemban tugas seperti yang Anda lakukan. Jackson dan Kenny tidak memiliki dukungan dari siapapun. Sedangkan Anda berbeda. Di sisi Anda ada Ryan dan Daniel yang memiliki pendidikan dan otak yang cerdas. Mereka mampu memanfaatkan sebuah peluang walau sekecil lubang jarum sekalipun. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda juga ada Rico, Arslan dan beberapa bawahan lainnya yang bahkan siap mati untuk Anda. Siapa lagi yang memiliki hal seperti Anda? Bahkan mendiang Wilson pun tidak memiliki sahabat seperti sahabat yang Anda miliki. Kata Tuan Syam. Tuan Syam. Aku akan memberitahukan kepada Ivan tentang bahaya yang sedang mengintai keluarganya. Anda teruslah selidiki orang asing itu dan juga jangan lupa untuk terus memantau penerbangan dari Hong Kong ke negara ini. Aku ingin tahu kapan si Fardi ini akan kembali ke Megatown. Kata Jerry memberi perintah.
Baik Tuan Muda. Anda bersenang-senanglah. Saya akan mengurus semua yang Anda perintahkan, kata Tuan Syam. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang. Saatnya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi, kata Jerry. Setelah panggilan telepon itu berakhir, mereka yang melihat ekspresi tegang di wajah Jerry segera bertanya, "Ada apa, Jerry? Siapa yang telah meneleponmu?" tanya Rico. "Wajahmu terlihat sangat tegang, Jerry. Ada apa?" tanya Daniel pula. Jerry tidak menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Dia malah menghampiri Ivan dan berkata, "Ivan, apakah kau bisa segera kembali ke Metro City malam ini juga?" tanya Jerry. "Ada apa, Jerry? Apakah kau marah kepadaku atau sengaja ingin mengusirku dari tempat ini?" tanya Ivan sambil bercanda. "Saat ini aku serius. Dengar baik-baik. Tadi Tuan Syam meneleponku dan mengatakan bahwa 3 hari yang lalu ada sepasang muda-mudi yang datang dari Hong Kong. Mereka telah menyatroni villa Patrickmu. Dugaanku dan Tuan Syam adalah bahwa kedua orang itu adalah ahli bela diri yang sengaja diutus oleh Fardi anak lelaki Ramendra untuk mengincar keluargamu terutama ayahmu Robin," kata Jerry. Begitu mendengar penjelasan dari Jerry, kini tanda tanya di hati mereka terjawab sudah mengapa tadi wajah Jerry kelihatan sangat tegang sekali. "Jerry, apakah Tuan Syam mengatakan bagaimana keadaan keluargaku saat ini?" tanya Ivan mulai panik. "Saat ini belum. Tapi yang jelas, jika mantan ibu tirimu dan adiknya sangat mendendam kepada ayahmu. Terus terang saja bahwa ayahmu saat ini sedang dalam bahaya," kata Jerry. "Aku harus segera kembali malam ini juga. Jika tidak, aku tidak akan bisa tenang," kata Ivan bergegas bangkit dari kursinya. "Tinggalkan mobilmu di sini. Aku akan meminta Tuan Barry untuk menyiapkan helikopter untukmu," kata Jerry. "Kapan kau akan datang ke Metro City, Jerry?" tanya Ivan. "Secepatnya. Ini karena aku harus meninjau proyek di Hill Street dan Country Home terlebih dahulu. Mungkin lusa aku sudah berangkat dari sini menuju Metro City," jawab Jerry. "Baiklah, Jerry. Aku berharap agar kita bisa secepatnya bertemu kembali di Metro City," kata Ivan sambil memeluk Jerry. "Ingatlah untuk tidak membiarkan ayahmu keluar villa terlalu lama. Ini bisa berbahaya bagi keselamatan dirinya," kata Jerry. Sebenarnya dia tidak terlalu memikirkan Robin mau terbunuh atau tidak. Dia hanya tak ingin musuhnya berhasil dengan mudah melakukan tugasnya. Bagaimanapun, dia menginginkan Robin berlutut meminta belas kasihan kepadanya. Tidak lama setelah Jerry meminta bantuan kepada Tuan Barry untuk mengirim helikopter agar Ivan bisa segera sampai di Metro City, Jerry pun berangkat meninggalkan hotel tersebut untuk kembali ke Star Housing diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Bersambung. Pewaris yang hilang. Robin mulai ketakutan. Subuh-subuh sekali sepasang muda-mudi yang baru saja turun dari helikopter seperti tergesa-gesa menuju ke mobil dan langsung berangkat dengan kelajuan tinggi seperti dikejar setan menuju Bukit Metro.
Mobil yang dikendarai oleh pemuda dan seorang gadis itu tadi langsung berhenti sesampainya di depan sebuah bangunan villa yang megah dan tanpa basa-basi langsung menekan klakson mengejutkan beberapa pengawal yang memang bertugas sebagai penjaga keamanan di bangunan yang terkenal di kalangan para elit itu sebagai Villa Patrick. "Cepat buka pagar ini. Apa kalian tidak mengenalku?" tanya pemuda itu seperti tidak sabaran. Begitu salah satu dari pengawal itu melihat siapa yang berteriak, mereka langsung membuka pagar guna memberi jalan agar kendaraan yang dikendarai oleh sepasang muda-mudi tadi untuk masuk. Setelah mendapat jalan dan memarkir mobil dengan benar, pemuda itu keluar dan setengah berlari membukakan pintu untuk pasangannya agar juga turut keluar dari mobil. Dengan agak buru-buru pemuda itu bertanya kepada para pengawal tentang apakah ada kejadian di villa itu selama dia pergi. Pengawal itu hanya menjawab bahwa tidak ada kejadian apapun yang terjadi di villa itu. Keterangan dari sang pengawal setidaknya membuat lega di hati pemuda itu dan bergegas menuju pintu bersama gadis pasangannya dan membuka pintu bangunan megah itu dengan kunci yang dia miliki. "Ayo Lorna, kau butuh istirahat. Nanti setelah terang, aku akan mengantarmu ke Villa Walker," kata pemuda itu mempersilahkan gadis cantik itu untuk masuk agar segera beristirahat. "Ada apa berisik-berisik di luar itu?" tanya seorang lelaki tua yang tampak baru bangun dari tidurnya. "Oh itu kau Van. Kapan kau pulang dan mengapa dini hari seperti ini?" tanya lelaki tua itu lagi begitu dia melihat sepasang muda-mudi yang tengah berdiri di ambang pintu. "Aku sengaja pulang lebih awal kek. Ini karena Jerry mendapat panggilan telepon dari Tuan Syam mengatakan bahwa villa kita disatroni oleh beberapa orang yang sengaja diutus dari Megatown," kata pemuda yang ternyata adalah Ivan Patrick tersebut. "Disatroni oleh orang-orang dari Megatown. Sudah kuduga. Pasti Fardi sudah bergerak untuk memburu ayahmu." Kata lelaki tua itu sambil mendengus. "Bagaimana kau bisa secepat ini sampai di Metro City?" tanya lelaki tua itu lagi. "Jerry yang mengatur keberangkatanku. Dia meminjamkan helikopter dari Mountain Lotus dan langsung bergerak menuju ke Bukit Metro ini kek," kata Ivan menjelaskan. "Sudah. Kalian istirahatlah dulu. Nanti kita akan membahas masalah ini lagi," kata lelaki tua itu sambil menguap dan memutar badan kembali memasuki kamar miliknya. Matahari pagi itu mulai menyingsing menampakkan diri di garis edarnya bagi menerangi alam jagat ini. Di ujung jalan tampak sebuah mobil meluncur tenang dan berbelok memasuki halaman Villa Patrick. Itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ivan yang baru saja kembali dari mengantar Lorna ke Villa Walker. Ketika pemuda itu memasuki villa, dia melihat seorang lelaki tua ditemani oleh lelaki setengah baya sedang duduk dengan wajah tegang menyambut kedatangan Ivan. "Kau sudah kembali Van?" tanya lelaki setengah baya itu. "Sudah ayah," kata Ivan sambil meraih tangan lelaki setengah baya itu lalu menciumnya kemudian beralih ke tangan lelaki tua itu. "Cucuku yang baik, coba kau ceritakan yang telah kau ketahui dari Jerry William itu," pinta lelaki tua yang adalah Tuan Besar Aaron Patrick adanya. "Di saat kami berada di Hotel Teratai, Jerry yang sedang bersama dengan kami mendapat panggilan dari Tuan Syam. Dia mengatakan ada sepasang muda-mudi yang bukan warga negara ini sedang mengintai villa kita ini. Atas inisiatif dari Tuan Syam,
Beliau telah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dan ternyata mereka ini datang dari Hong Kong atas perintah dari Fardi dengan tujuan menargetkan untuk membunuh ayah. Kata Ivan lalu menceritakan semua yang dia ketahui dari Jerry semalam. Mendengar penuturan dari Ivan Patrick barusan, lelaki setengah baya itu mendadak ketakutan dan berteriak histeris. Tidak. Aku tidak ingin mati di tangan Fardi bangsat ini sebelum aku bertemu dengan anak Wilson itu. Ivan, kau harus mengatur aku untuk bertemu dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat kepada anak Wilson. Mungkin dengan begitu dia akan sudi untuk membantuku agar terhindar dari ancaman ini. Kata lelaki setengah baya itu dengan panik. Kau ini benar-benar tidak tahu malu Robin. Dulu kau begitu gagah dan bangga. Kemana nyali jahatmu selama ini? Mengapa tiba-tiba nyalimu seperti ayam sayur? Tanya Tuan Besar Aaron Patrick. Apalagi yang aku miliki, ayah. Aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Bagaimana aku untuk melindungi diriku dengan keadaan seperti ini? Tanya Robin. Jerry mungkin akan kembali besok ke Metro City. Dia saat ini sedang mengurus beberapa proyeknya di Hill Street dan Country Home. Kata Ivan sambil menenangkan ayahnya yang sangat resah itu. Lipat gandakan penjagaan di villa kita ini, Van. Kau atur orang-orang kita. Tarik semua yang berada di lokasi lain untuk berkumpul di sini. Bagaimanapun hebatnya dua orang urusan Fardi ini, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi ratusan orang sekaligus. Kata Tuan Besar Aaron Patrick. Segera akan saya laksanakan, Kek. Kata Ivan lalu berjalan menuju sebuah meja kecil di mana di atasnya terdapat pesawat telepon. Setelah beberapa lama melakukan panggilan, Ivan segera kembali lagi ke tempat duduknya dan berkata, mereka akan berangkat hari ini juga ke Metro City, Kek. Kata Ivan, bagus. Dengan begini aku bisa sedikit lebih tenang. Ini karena kita tidak bisa menggantungkan keselamatan kita kepada orang lain. Apalagi orang tersebut telah berbuat terlalu banyak kepada keluarga ini. Kata Tuan Besar Aaron Patrick. Ayah. Sebaiknya ayah jangan kemana-mana dulu. Aku takut jika mereka melihat ayah. Mereka akan melakukan penyerangan di villa kita ini. Jika itu terjadi, maka pertumpahan darah pasti akan terjadi lagi tanpa bisa dihindari. Kata Ivan memperingati Robin. Ya, aku tahu itu. Maafkan ayahmu ini yang telah membebani dirimu. Kata Robin sambil menatap wajah Ivan dengan perasaan terharu. Itu sudah menjadi tugasku sebagai seorang anak. Ayah tidak perlu merasa berhutang apapun kepadaku. Kata Ivan. Kakek. Aku akan keluar dan memantau villa ini dari luar sana. Mungkin aku akan ke kondominiumku. Jika kita bertiga berkurung di dalam villa ini, maka kita akan buta terhadap apa yang terjadi di luar sana. Kata Ivan. Pergilah. Jangan lupa untuk memberitahu kepadaku apa saja yang kau temukan di luar sana. Kata Tuan Besar Aaron Patrick berpesan. Baik, Kek. Kata Ivan lalu menyalami kedua kakek dan ayahnya. Membungkuk dan segera berlalu meninggalkan villa itu sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tampak sangat tenang. Namun aku dapat merasakan hawa kematian yang mengintai dari segala sisi. Ketenangan ini seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
kata Ivan bergumam kepada dirinya sendiri. Episode sebelumnya, telepon dari Tuan Syam. Episode berikutnya, permintaan maaf ditolak oleh Jerry. Pewaris yang hilang. Permintaan maaf ditolak oleh Jerry. 2 hari setelah Ivan kembali ke Metro City, mobil Lamborghini Sian meluncur dengan kelajuan tinggi meninggalkan kota Star Hill menuju Hill Street, langsung berbelok ke kiri di persimpangan antara Megatown dan Metro City dan terus melaju melewati jembatan penghubung Metro City Megatown jika ingin mengambil jalan pintas. Di dalam tampak sepasang muda-mudi yang tampak sangat serius mengendalikan setir kemudi karena jika tidak fokus dengan kendaraan super kencang tersebut, bisa sangat fatal akibatnya. Gadis yang berada di samping pemuda itu hanya memperhatikan saja raut wajah serius itu. Jujur saja bahwa selama 7 bulan ini mereka berkenalan. Baru kali ini dia melihat wajah bengis dan serius dari pemuda yang baru saja mengungkapkan cinta kepadanya tersebut. Dan ternyata itu cukup menyeramkan juga. "Kak, jangan terlalu teganglah. Aku takut," kata gadis itu dengan nada bicara sedikit berhati-hati. Mendengar teguran dari gadis yang duduk di sampingnya tersebut, pemuda itu langsung mengurangkan sedikit laju mobil super sport tersebut dan menatap wanita di sampingnya dengan senyum yang perlahan mengembang di bibir pemuda itu. "Kenapa, Clara? Apakah kau lelah?" tanya pemuda itu kepada gadis yang bernama Clara tersebut. "Ya. Tapi aku lebih lelah jika melihat wajahmu seperti itu," kata Clara. "Hehehe. Maafkan aku sayang," kata pemuda itu sambil membelai rambut Clara sekali sentuh. "Sebenarnya ada apa, Kak? Apakah kau mendapatkan musuh lagi?" tanya gadis itu. Saat ini kita mendapatkan musuh baru. Musuh yang ingin membalas kekalahan ayahnya di tangan Daniel dan Ryan," kata pemuda itu memberitahu permasalahannya. "Oh, pantas saja kau tidak mengizinkan mereka untuk ikut ke Metro City dan membiarkan Arslan dan Harry juga bersama dengan mereka," kata Clara yang mulai paham sekarang. "Aku tidak bisa mengorbankan sahabatku demi kepentinganku sendiri. Biarkan mereka tetap aman di Star Hill. Andai musuh mengejar ke sana, butuh waktu bagi mereka untuk mencari keberadaan Daniel, Ryan, Rico serta yang lainnya," kata pemuda itu sambil fokus kembali melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Kantor besar William Group Metro City. Mobil Lamborghini Sian itu berhenti tepat di depan kantor besar itu secara melintang tanpa ada seorang pun yang berani menegur. Dari dalam mobil keluar seorang pemuda yang berjalan tergesa-gesa membukakan pintu untuk seorang gadis cantik dan menggandeng lengan gadis itu memasuki kantor besar beberapa tingkat tersebut. Begitu melihat siapa yang datang, para staf menunduk hormat dan menyapa. "Selamat datang bos besar. Terima kasih. Siapkan ruangan rapat secepatnya karena aku akan mengadakan rapat hari ini dengan beberapa bawahan," kata pemuda yang dipanggil dengan sebutan bos besar itu. "Segera akan saya laksanakan bos," kata staf tersebut dan tanpa membuang waktu lagi langsung memanggil beberapa bawahan untuk mengatur ruangan rapat sekaligus menyiapkan segala keperluan. Begitu kepala-kepala staf tadi pergi,
Pemuda itu langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan suara ke grup WhatsApp. Semua yang berada di dalam grup ini. Aku Jerry William akan mengadakan rapat penting yang akan membahas beberapa masalah yang semakin berkembang beberapa hari ini. Aku perintahkan agar kalian semua sudah hadir di dalam ruangan rapat tepat pada pukul 3 sore ini. Kata pemuda yang ternyata adalah Jerry William itu. Kemudian dia juga mengirim pesan kepada Draco, Tuan Sham, Regan dan beberapa orang lainnya termasuk Tuan Barry dan Ronald yang sudah datang terlebih dahulu dari Star Hill kemarin sore. Sementara itu di Villa Patrick, berita kedatangan Jerry telah sampai ke pengetahuan Robin dan Tuan Aaron Patrick melalui Ivan yang memang sengaja memantau keadaan dari luar. Ketika Robin mengetahui akan hal ini, dia segera meminta izin kepada Tuan Besar Aaron Patrick untuk menemui Jerry dan secara langsung meminta maaf kepada Jerry demi keselamatan dirinya dari incaran anak buah Fardy. Untuk mengetahui di mana Jerry saat ini berada, Robin pun meminta bantuan Ivan untuk menghubungi Jerry dan menyampaikan maksud dan tujuan Robin ini untuk meminta maaf atas kesalahan yang selama ini telah dia lakukan. Selesai menerima telepon dari ayahnya, Ivan pun segera menghubungi Jerry yang saat ini sedang duduk ditemani oleh Clara. "Halo Van. Kau meneleponku?" tanya Jerry sebaik saja panggilan itu terhubung. "Benar Jerry. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu," kata Ivan sedikit ragu-ragu. "Hei Van. Sejak kapan kau merasa terlalu sungkan begini kepadaku?" tanya Jerry. "Sebenarnya aku malu mengatakan maksud tujuanku meneleponmu ini sobat. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain," kata Ivan. "Katakan saja Van. Aku akan mendengarkan," pinta Jerry. "Begini Jerry. Ini menyangkut tentang ayahku," kata Ivan. Mendengar Ivan mengungkit tentang Robin, hal ini membuat Jerry merasa kurang senang dan segera bertanya, "Ada apa dengan ayahmu? Jika kau ingin agar aku membantu orang yang telah membunuh ayahku, maka lupakan saja persahabatan kita," kata Jerry dengan tegas. "Itulah yang saat ini menjadi ganjalan di hatiku. Ayahku saat ini sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia kini benar-benar menyesal dan ingin meminta maaf kepadamu," kata Ivan. "Sobat, kau dengar baik-baik. Orang akan mendadak insaf jika nyawa sudah di kerongkongan. Namun itu tidak berguna. Kau tahu mengapa aku tidak menyerang ayahmu? Itu karena aku tidak suka menyerang seseorang yang sudah tidak berdaya. Katakan pada ayahmu untuk mengumpulkan kekuatan dan aku akan datang menyerangnya," kata Jerry setengah berteriak. "Apakah sudah tidak ada lagi pintu maaf untuk ayahku Jerry? Tolonglah kau fikirkan. Ini demi persahabatan antara kedua kakekmu dan persahabatan antara kau dan aku. Apakah kau tidak memberi muka sedikit pun kepada kakekku dan diriku ini?" tanya Ivan memelas. "Kelemahan yang paling nyata dalam dirimu adalah terlalu percaya kepada ular yang tampak sangat jinak namun berbisa. Percaya padaku Van. Kelak jika ayahmu memiliki kekuatan lagi, kau dan kakekmu akan meringkuk di ruang bawah tanah. Ayahmu jelas jelmaan dari iblis terwujud manusia. Jangan bawa dia ke hadapanku atau aku akan membunuhnya," kata Jerry. "Ayahku sudah pasrah, Jerry. Kapanpun kau menginginkan nyawanya, dia susah siap.
Dia akan sangat berterima kasih jika kau mau membunuhnya daripada dia harus mati di tangan anak buah Fardi, kata Ivan. Baik. Jika itu yang dia inginkan, aku akan datang ke Villa Patrick sekarang dan membunuh ayahmu tepat di depan batang hidung kalian, kata Jerry lalu mengakhiri panggilan. Episode sebelumnya, Robin mulai ketakutan. Episode berikutnya, Jerry mengamuk di Villa Patrick. Pewaris yang hilang. Jerry mengamuk di Villa Patrick. Clara, ayo kita pergi ke Villa Patrick, ajak seorang pemuda kepada seorang gadis cantik. Kak Jerry, untuk apa kita ke sana? Bukankah nanti kau akan ada acara? Tanya gadis itu dengan kening berkerut. Rapat masih lama, sekitar jam 3 sore. Lagi pula, bukan masalah besar bagi mereka untuk menunggu kehadiranku. Jika tidak bisa menunggu, jangan lagi menjadi pegawai di perusahaan William Group ini. Aku tidak butuh pegawai seperti itu, kata Jerry sambil menarik lengan Clara dengan paksa membuat gadis itu sedikit meringis menahan sakit. Begitu Jerry dan Clara keluar dari ruangan pribadinya di kantor tersebut, seorang staf seperti sekretaris menegur Jerry dan mengingatkan bahwa rapat akan dimulai sekitar 2 jam lagi. Suruh mereka menungguku dan jangan ada yang beranjak dari ruangan rapat tanpa perintah dariku, bentak Jerry dengan mata merah membuat staf wanita itu mengkerut bagai kerupuk tersiram air. Tak lama setelah itu, tampak sebuah mobil Lamborghini Sian yang terparkir sesukanya di depan pintu masuk kantor tersebut bergerak dan melaju seperti kesetanan menuju Bukit Metro, tempat pemukiman bangsawan elit di Metro City ini. Mobil yang dikendarai oleh Jerry didampingi oleh Clara itu terus membelah jalan Metro City dan menanjak menuju sebuah bangunan super mewah kelas atas dan berhenti secara mendadak di depan sebuah villa yang dikawal oleh beberapa penjaga. Begitu mobil itu berhenti, tampak seorang pemuda dengan wajah bengis menendang pintu pagar yang terbuat dari besi itu dengan keras sambil berteriak, "Buka pagar ini!" Suara teriakan itu menggelegar membuat seluruh pengawal yang bertugas sebagai penjaga keamanan mulai panik dan bergegas mengambil senjata masing-masing dan berkeluaran dari pagar yang mereka buka tadi dan mulai mengepung pemuda itu. Melihat pemuda tadi telah dikepung oleh beberapa orang penjaga, gadis yang sejak tadi hanya diam saja di dalam mobil bergegas keluar dan tanpa babi bu lagi langsung menyerang para pengawal yang mengelilingi pemuda itu. Karena para pengawal ini membelakangi mobil dan tidak menduga bahwa seseorang akan menyerang mereka dari belakang, hal ini membuat kepungan itu menjadi berantakan dan seketika itu juga pecah perkelahian antara sepasang pemuda yang mengendarai Lamborghini Sian itu dengan pengawal Villa Patrick. Tampak kini beberapa pengawal itu menggeliat di tanah sambil memegangi kantong kemenyan mereka yang menjadi sasaran serangan dari gadis itu. Sedangkan kaki kanan pemuda itu tampak melayang ke sana kemari mengincar wajah dan pinggul para pengepung membuat pertarungan yang tadinya terlihat tidak seimbang itu menjadi bukan seperti apa-apa bagi sepasang muda-mudi itu. Suara bising dan teriakan jerit pekik di luar membuat penghuni villa itu penasaran dan segera keluar dari dalam bangunan megah itu. Kini di ambang pintu tampak seorang lelaki tua didampingi oleh lelaki setengah baya di samping kanan dan pemuda berusia sekitar 25 tahun di samping kiri berdiri dengan kening berkerut menyaksikan para pengawal villa mereka bergelimpangan tumpang tindih di halaman villa yang luas tersebut.
Jerry, hentikan itu!" teriak lelaki tua itu begitu melihat siapa orang yang mengamuk membabi buta di siang bolong itu. Mendengar teriakan itu, pemuda yang dikeroyok yang ternyata adalah Jerry William dan Clara segera menghentikan aksi mereka dan mulai melangkah menghampiri ketiga cucu ayah dan kakek itu sambil melangkahi tubuh-tubuh pengawal yang bertumbangan akibat perkelahian tadi. "Apakah begini caramu bertamu ke rumah orang?" tanya lelaki tua itu menghardik Jerry. "Maaf kek, aku terpaksa. Karena bagiku, tidak ada sopan santun lagi kepada orang yang telah membunuh orang tuaku dan menyebabkan aku menjadi anak yatim." Prak! Buk! Begitu Jerry selesai dengan kalimatnya, tampak kaki kanannya melayang tepat menghantam rahang kiri lelaki setengah baya yang ternyata Robin Patrick itu sehingga lelaki setengah baya itu jatuh dengan bunyi bergedebuk bagai buah nangka yang masak. "Bangun kau keparat. Aku ingin melihat bagaimana kau meregang nyawa seperti kau membunuh orang tuaku dulu," kata Jerry sambil menarik kerah baju Robin Patrick dan memaksanya untuk bangun. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu membuat Ivan bertindak cepat menghalangi Jerry dengan menarik tangan pemuda itu. Jerry yang sudah dikuasai oleh kemarahan tidak peduli lagi dan langsung saja mengibaskan tangannya membuat Ivan harus terbanting ke belakang dan jatuh terduduk di lantai villa tersebut. "Jawab aku Robin. Dulu ketika kau mengupah seorang pembunuh bayaran untuk membunuh ayahku dengan cara pengecut, aku ingin tahu di bagian mana bekas luka tembak yang menyebabkan ayahku terbunuh," tanya Jerry. "Jerry, tolong ampuni nyawa busukku ini. Aku berjanji akan bertaubat dan tidak akan melakukan kejahatan lagi di sisa hidupku ini," kata Robin memelas memohon belas kasihan dari Jerry. "Maaf, apakah semudah itu? Dulu ketika kau membunuh ayahku dan memburuku, apakah kau pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba?" tanya Jerry dengan wajah semakin dingin. "Ampuni aku Jerry. Semua itu bukan kesalahanku 100%. Itu juga adalah kesalahan Ramendra yang kalah dalam adu tender memperebutkan proyek Hotel Mega di Megatown," kata Robin beralasan. "Baiklah. Sekarang aku tanya. Mengapa kau memburuku dan membunuh Paman Yosef dan Bibi Lina? Kalian menggantung tubuh mereka di ruangan tengah. Kau memang bangsat." Arg. Uhuk. Uhuk. "Ampun Jerry," kata Robin mulai terbatuk dan mengeluarkan darah akibat dadanya ditumbuk dengan kuat oleh Jerry. "Jawab pertanyaanku Robin. Di bagian mana ayahku ditembak?" tanya Jerry. Di bagian samping pelipis sebelah kanan," kata Robin. "Oh, baik. Aku juga akan melakukan hal yang sama," kata Jerry sambil meraba pinggangnya dan mencabut sepucuk pistol dan mulai menekan pelatuk untuk menembak bagian samping pelipis Robin sebelah kanan. "Hentikan Jerry. Jika kau ingin membunuh ayahku, maka bunuh juga aku sekalian," kata Ivan. "Minggir kau Ivan. Kau tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku," kata Jerry. "Sama. Kau juga tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Mungkin ini yang kau inginkan," kata Ivan sambil berlari dan membenturkan kepalanya ke dinding ruangan villa tersebut sehingga ubun-ubun Ivan mengeluarkan darah segar dan langsung meleleh sampai ke ujung hidung. "Ivan, kau gila," kata Jerry sambil memburu Ivan dan menyandarkan Ivan di dadanya sendiri. "Jika kau membunuh ayahku,
maka kau harus mempersiapkan 2 peti mati. Yang satu untuk ayahku dan yang satu lagi untukku," kata Ivan. Aku akan bunuh diri di hadapanmu biar semua orang tahu bahwa Jerry William adalah seorang yang haus darah dan mementingkan balas dendam daripada hubungan persahabatan," kata Ivan dengan nafas tersengal. "Kau tidak tahu bagaimana menjadi aku, Van. 22 tahun lamanya aku tersiksa dan itu karena ulah ayahmu," kata Jerry. "Kau juga harus berpikir berada di posisiku, Jerry. Selama ini aku selalu dihina. Dikatakan anak haram dan kelahiranku sama sekali tidak diinginkan oleh ayahku. Baru saat ini ayahku mengakui bahwa aku adalah anaknya. Tapi sebelum aku sempat berbakti dan mengenyam kasih sayang, kau malah akan membunuhnya. Kasihanilah aku, Jerry. Kau walau bagaimanapun mendapat kasih sayang dari orang tua asuhmu. Bukan begitu? Kau juga disayangi oleh Paman Draco. Kau dan aku berbeda, Jerry. Aku ini anak haram. Bunuh juga aku, Jerry," kata Ivan dengan suara semakin lemah. "Panggil ambulans." "Hei, mengapa kau mematung di situ? Panggil ambulans cepat," kata Jerry berteriak kepada Robin. Baik," kata Robin bergegas menuju ke pesawat telepon dan memanggil ambulans. Tak lama setelah itu ambulans pun datang dan Jerry bergegas mengangkat tubuh Ivan yang terkulai sambil terus menangis. "Bangun, Van. Kau jangan nakal, Van. Bangunlah, sobat," kata Jerry. "Van, mengapa kau bodoh sekali, Van? Awas jika kau tidak mau bangun. Aku tidak akan mau lagi bersahabat denganmu," kata Jerry terus-terusan menangis sambil memeluk tubuh Ivan. "Apakah kau tadi habis makan jengkol? Mengapa nafasmu bau sekali? Setan kau, sialan. Aku belum mau mati. Ini karena aku tidak ingin berpisah dari sahabatku yang baik hati," kata Ivan sambil memaksakan bibirnya untuk tersenyum. "Ayo, kau harus segera dirawat," kata Jerry sambil membantu petugas medis memasukkan Ivan ke dalam ambulans. Setelah ambulans itu pergi, Jerry segera menemui Tuan Besar Aaron Patrick yang hanya mematung seperti orang linglung. Aku pamit dulu, mau menyusul Ivan ke rumah sakit. Katakan kepada setan insaf itu untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ini karena anak buah Fardi sedang mengintai villa ini," kata Jerry sambil membungkuk dan meraih tangan lelaki tua itu, menciumnya dan segera berbalik pergi sambil menggandeng tangan Clara. Episode sebelumnya, permintaan maaf ditolak oleh Jerry. Episode berikutnya, pembagian posisi kerja. Pewaris yang hilang. Pembagian posisi kerja. Ruangan rapat di kantor besar perusahaan William Group itu mendadak hening ketika seorang pemuda mengenakan jas hitam dan kacamata hitam memasuki ruangan dengan wajah kusut. Semua yang hadir di ruangan itu saat ini berdiri menyambut kedatangan pemuda berusia sekitar 22 tahun itu. Pemuda yang baru saja tiba itu kini berjalan ke arah kursi yang sedikit lebih tinggi dari yang lainnya. Dia berdiri sejenak sambil memperhatikan ke sekelilingnya dan mulai mengatur letak alat pengeras suara agar lebih dekat dan mulai berucap, "Selamat sore semua yang ada di sini. Yang saya hormati kakek William King, kakek Leon Smith, Paman Jackson William, Tuan Sham, ayah angkat Draco, Tuan Barry Morrison,
Paman Ronald dan yang lainnya tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya memulai rapat kali ini, terlebih dahulu saya memohon maaf karena telah membuat kalian semua menunggu terlalu lama. Ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin membentangkan beberapa kerangka kerja yang akan kita jalankan dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari semua hadirin yang berada dalam rapat ini. Poin pertama dalam rapat kita kali ini adalah membentangkan masalah-masalah penting dari beberapa bulan semenjak saya mengambil alih Smith Group dan William Group dan melebur kedua perusahaan ini menjadi satu, yaitu Future of Company. Dewasa ini kita semua tahu bahwa Future of Company telah melebarkan sayapnya ke berbagai negara di Asia dan Asia Timur serta beberapa kesepakatan kerjasama dengan negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan yang terbaru adalah Indonesia dengan nilai kerjasama dalam perusahaan patungan tersebut adalah 10 miliar USD. Dan saat ini perusahaan Future of Company masih menjadi pemegang saham terbesar yaitu 40% dalam industri otomotif, pengembangan mobil sport non-bahan bakar, pertukaran sumber daya dan energi serta pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi. Dan untuk saat ini, perusahaan patungan tersebut telah tumbuh pesat dengan nilai pasar mencapai 15 miliar USD dalam kurun waktu belum genap 1 tahun. Untuk dalam negeri sendiri, saat ini proyek real estate di Hill Street telah sepenuhnya selesai sedangkan proyek pengembangan di Country Home dan New Village telah mencapai 40% dan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Ini berkat kerja keras Tuan Barry Morrison dan Paman Ronald. Untuk lokasi proyek real estate sendiri saat ini bahwa kita telah menerima banyak permintaan bahkan setelah villa miniatur selesai. Para pengusaha kelas atas telah membooking bangunan mewah yang dijangka selesai 2 tahun lagi ini dan ini adalah perkembangan yang bagus untuk sebuah perusahaan yang masih berumur setahun jagung seperti Future of Company. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Barry Morrison dan Paman Ronald. Semua yang hadir di ruangan itu saat ini bertepuk tangan mendengar perkembangan perusahaan yang bisa dikatakan sangat pesat sejak diambil alih oleh Jerry William. Harap tenang. Kesuksesan yang kita capai ini memang sangat membanggakan. Namun bukan tanpa pengorbanan. Kesuksesan ini terjadi berkat kerja sama dari berbagai pihak. Aku Jerry William tidak akan berkompromi terhadap apapun bentuk pengkhianatan dan akan menghukum siapa saja yang mengkhianati perusahaan demi kepentingan pribadi. Telah ada contoh yang nyata yaitu Tuan Paul, Diana Reknar dan yang terbaru adalah Tuan Richard dan saat ini telah terusir dari perusahaan pusat. Oke baik. Itu tadi adalah perkembangan yang dialami oleh perusahaan. Kini mari kita bahas tentang masalah keamanan di perusahaan. Kita telah tahu bahwa proyek besar yang berlokasi di Megatown telah dimenangi oleh sahabatku Daniel dan Ryan dengan mengalahkan beberapa pengusaha elit dalam pelelangan beberapa minggu yang lalu. Kini dengan banyaknya proyek yang kita miliki di lokasi yang berbeda, membuat fokus kita akan terpecah dan aku tidak ingin pesaing kita memanfaatkan peluang ini untuk bermain curang dengan cara mengganggu kemajuan kerja-kerja di lokasi proyek. Dengan ini, aku ingin membagi-bagi tugas kepada kalian semua yang hadir di sini untuk bertanggung jawab terhadap proyek yang kalian tangani setelah pembagian penempatan ini selesai kita diskusikan. Baik.
Untuk proyek di Country Home, aku serahkan kepada Tuan Barry sebagai presiden perusahaan. Ini mencakup pada Lotus Mansion, Jewel Star, Hotel Teratai, Hotel Mutiara Star Hill dan restoran bahagia di Star Hill. Untuk Tuan Ricardo dan Tuan Isa, aku sengaja memanggil kalian ke sini adalah untuk memegang jabatan sebagai pimpinan proyek di New Village. Apakah Anda mampu melakukannya? Ini karena Tuan Richard telah berada di Mountain Slope. Maka biarkan dia di sana selama 5 tahun sampai proyek di sana selesai keseluruhannya. Kami berdua siap mengemban tugas dari Anda Tuan Muda, kata Tuan Ricardo dan Tuan Isa. Baik. Saat ini Paman Ronald yang menjabat sebagai manajer umum akan merangkap sebagai manajer pemasaran dibantu oleh Paman Austin. Ini karena proyek kita di Hill Street telah selesai sepenuhnya, namun Anda harus lebih giat lagi mempromosikan agar semakin ramai yang tertarik dengan bangunan real estate tersebut. Untuk manajer Tom, Anda harus bertanggung jawab atas seluruh aset milik perusahaan di Star Hill yang mencakup restoran bahagia, Jewel Gallery di Jewel Star, restoran Paul di Lotus Road, dan Anda akan dibantu oleh manajer Olive. Yang terakhir dan yang paling rawan adalah proyek bangkrut milik Robin Patrick yang telah dimenangi oleh Daniel dan Ryan. Ini yang paling berat. Dengan ini saya sendiri yang akan mengawasi lokasi proyek tersebut dibantu oleh Tuan Sham dan ayah angkat Draco. Apa ada bantahan? Tanya Jerry sambil menatap mereka berdua. Ikut apa kata Tuan Muda saja, kata Tuan Sham. Baik. Sangat bagus sekali jika tidak ada bantahan, kata Jerry. Kakek Smith, Kakek William dan Paman Jackson. Sebagai sesepuh di perusahaan, apakah ada nasihat yang akan kalian berikan kepadaku? Atau kritik dan saran? Jika ada, maka silahkan kemukakan agar kita semua dapat mendengarkan dan mengikutinya, kata Jerry. Tidak ada. Apalagi yang perlu kami katakan. Kau sudah mengaturnya sedemikian rupa. Justru kami yang tua ini tertinggal beberapa level secara pemikiran dibanding kalian yang masih muda ini. Satu keberuntungan bagi kami memiliki penerus seperti kau Jerry, kata Tuan Besar Smith. Terima kasih Kek. Semoga saya tidak tenggelam dalam pujian Anda. Karena pujian itu adalah racun yang dapat membutakan akal dan membuat orang merasa bangga dan cepat puas, kata Jerry sambil membungkuk hormat. Baiklah. Semua sudah kita bahas dan penempatan kerja-kerja pun telah selesai diatur dengan masing-masing mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Maka dari itu, rapat ini segera saya tutup sampai di sini, kata Jerry. Selain Tuan Sham dan ayah angkat Draco, semuanya boleh meninggalkan ruangan rapat ini, kata Jerry sambil bangkit berdiri dan mempersilahkan mereka untuk membubarkan diri. Episode sebelumnya, Jerry mengamuk di Villa Patrick. Episode berikutnya, menjalankan rencana Tuan Sham.